Mari kita buka ayatnya ya. Anda masih bersama dengan saya? Mazmur 95. Ayat 10. Mazmur 95 ayat 10. Nanti kita buka di Ibrani tadi ya. Saya skip dulu. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Saya bacakan versi Alkitab yang terbuka. Selama 40 tahun aku muak terhadap generasi itu. Dan berfirman, mereka adalah bangsa yang sesat hatinya, mereka tidak mengenal jalan-jalanku. Versi firman Allah yang hidup, saya bacakan ya. Selama 40 tahun aku memperhatikan mereka dengan kesal. Jadi ternyata Tuhan itu jengkel. Tuhan itu jemu, itu artinya jengkel. Tuhan itu muak terhadap generasi itu. Kata Tuhan Allah, mereka adalah bangsa yang pikiran dan hatinya jauh daripadaku. Mereka tidak mau menerima hukum-hukumku. Jadi ternyata penyebab mereka gagal adalah gini loh. Tuhan itu ingin mendidik mereka, mengajari mereka sesuatu. Masuk di padang gurun, sebetulnya rencana awalnya itu cuma beberapa minggu. Ada yang ngomong 3 minggu. Rencananya di situ Tuhan itu cuma mau didik mereka. Tapi ternyata, saudara, ketika Tuhan itu ngajari mereka, Tuhan itu mendidik mereka, ternyata mereka itu tidak ngerti-ngerti. Saya masih ingat waktu dulu saya masih kecil, ya, masih SD, itu mama saya itu, dulu kan ada, gak tahu apakah Anda masih ingat, yang usianya 40 tahunan sekarang ini, Anda masih ingat ada yang namanya buku belajar, namanya Gemar Belajar atau Gembel atau RTB. Kalau saya lagi ulangan, itu saya ditanyain sama mama saya, hafalin 1 sampai 10, saya tawar, enggak mah 5 aja dulu ya. Dihafalin 10 menit, habis itu ditanyain, enggak ngerti-ngerti. Diajarin matematika, saya itu diajarin enggak ngerti-ngerti, saudara. Sampai akhirnya mama saya waktu itu, yaudah kamu les aja, dilesin saudara. Ya saya takut kalau dilesin, mau nggak mau harus belajar. Tapi di tempat les, ada teman-teman saya itu sampai guru lesnya itu sampai stres. Karena apa? Diajarin, nggak ngerti-ngerti. Gimana perasaan Anda ngajarin anak kecil, ngajarin sesuatu kagak ngerti-ngerti? Gimana perasaannya? Jengkel nggak? Tuhan itu gitu. Ngajari orang Israel, nggak ngerti-ngerti. Makanya Tuhan ngomong ini generasi aku muak, aku jemu, aku jengkel. Karena apa? Tuhan itu ingin mendidik mereka. Tuhan ini ngajari mereka, tapi mereka nggak bisa menangkap apa yang Tuhan mau ajarkan. Sementara mereka tuh hanya apa? Fokusnya apa? Mana tanah perjanjian? Mana? Nah, dari sini Bapak Ibu, kalau Anda masuk dalam situasi di mana Anda menantikan janji Tuhan, kalau ada hal tertunda dalam kehidupan Anda, saudara harus jadi orang yang cerdas rohani. Katakan cerdas rohani. Jangan jadi orang yang bodoh rohani. Karena kalau Tuhan izinkan, pasti ada didikan atau pelajaran di baliknya. Nah, Anda tidak akan pernah masuk ke dalam penggenapan janji, kalau di sini Anda nggak lulus. Anda akan terus berputar-putar di padang gurun. Sampai Anda mengerti baru Anda masuk ke tanah perjanjian. Saudara. Nah disinilah banyak orang Kristen salah. Ternyata di balik semua persoalan penderitaan yang Tuhan izinkan. Atau hal-hal yang tertunda, doa yang belum terjawab. Ternyata ada pelajarannya, katakan pelajaran. Dan Tuhan ingin kita mengerti. Saya mau kasih contoh ya. Saya pernah kok, rasanya pernah tanya. Kalau Anda berjemaat di gereja Mawar Sharon sini. Ya, lalu tiba-tiba Anda merasa diberkati oleh pelayanan, lalu Anda ikut CG. Ketika Anda ikut CG, saudara ketemu sama manusia dan Anda akan punya potensi untuk dikecewakan. Nah, ada yang namanya ujian kekecewaan. Ada yang namanya ujian sakit hati. Ada yang namanya ujian
ketidakpuasan. Nah, Anda akan ketemu dengan itu. Kalau Anda diizinkan, itu berarti ada pelajarannya. Tuhan mau didik Anda. Katakan amin. Nah, Anda tidak akan masuk ke next level kalau Anda tidak lulus di ujian itu. Kalau respon Anda salah, Anda nggak ngerti Tuhan itu mau ngajarin Anda sesuatu, Anda keluar, pindah CG. Waduh, saya under Pastor Yohanes, CG-nya kurang asik. Orang-orangnya mengecewakan aku. Aku banyak nggak puasnya di situ. Pindah ke CG pendeta yang lain, gembala yang lain. Saudara, dengar baik-baik. Anda mau pindah CG dimanapun, Anda akan ketemu sama ujian yang sama. Halo, amin. Anda pindah di CG itu, Anda akan ketemu. Hanya bedanya sekarang, aktornya berbeda tapi dramanya masih sama. Nah, kalau di situ Anda ketemu ujian kekecewaan, ujian ketidakpuasan, ujian apalagi? Sakit hati. Kalau Anda nggak lulus, muter, balik lagi. Udah, Mawar Sharon ini CG-nya. Nggak ideal semua. Anda mau pindah gereja sekalipun, Anda akan ketemu sama ujian yang sama. Tempat kerja juga sama. Bapak Ibu, Anda ada ujian tertentu di tempat kerja, Anda mengira bahwa pindah tempat kerja itu akan menyelesaikan sebuah persoalan. Saudara, Anda mau pindah kerja dimanapun, Anda akan ketemu sama ujian yang sama. Sampai Anda menang dan lulus, baru Anda naik level. Katakan amin. Nah, Tuhan juga sama. Saudara, ada ujian tertentu, ternyata Tuhan itu ingin mendidik kita. Makanya di dalam menantikan janji Tuhan, kita perlu berserah kepada proses. Katakan berserah. Nah, sekarang kita lihat Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani 12, kita baca di ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saya akan bacakan beberapa terjemahan yang lain. Versi Alkitab yang terbuka. Semua didikan, nah perhatikan. Jadi kalau di Alkitab kita yang versi itu pakai kata ganjaran. Tapi kalau Alkitab yang terbuka pakai kata didikan. Semua didikan pada saat diberikan memang tidak menyenangkan dan menyakitkan. Memang didikan itu kadang menyakitkan. Akan tetapi sesudah itu akan menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai sejahtera kepada mereka yang telah dilatih oleh didikan itu. Nah, versi The Passion Translation ada satu kata yang membuat saya tertarik. Dikatakan gini, now all discipline seems to be painful at the time. Yet later it will produce a transformation of character, bringing a harvest of righteousness and peace to those who yield to it. Saya terjemahkan ya. Semua disiplin pada awalnya kelihatan menyakitkan, tapi selanjutnya itu akan menghasilkan transformasi karakter, membawa harvest atau tuaian kebenaran dan damai sejahtera to those who yield to it. Untuk mereka yang berserah atau yield itu menyerah kepada didikan itu. Jadi ketika tangan Tuhan itu mendidik kita lewat situasi kita, lewat padang gurun, lewat hal-hal yang Tuhan izinkan, tangan Tuhan mendidik kita. Nah, kita bisa punya dua respon. Kita resist atau kita yield to it. Kita bisa menolaknya atau kita bisa berserah kepada prosesnya. Yield itu atau menyerah. Nah, kalau Anda resist, di sini Tuhan itu sabar. Saudara, ya kalau Anda menolak ujian, Anda itu SMP 3 menolak ujian. Aku nggak mau ujian, ya Anda akan tinggal kelas. Tahun depan, aku nggak mau ujian, tinggal kelas.
Ya, pihak sekolahnya akan sabar. Kenapa? Dia terima uang sekolah terus dari Anda. Yang rugi siapa? Yang rugi kita. Kita kehabisan waktu. Penggenapan rencana Allah nggak pernah terjadi dalam hidup kita. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua.